Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alicia Maharani, Nada Yasya, dan Linda Lestari. Kita akan membahas chapter 10 yaitu kredit analisis. Yang pertama ada liquidity and working capital. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau memperoleh uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek secara konvensional dipandang sebagai jangka waktu hingga 1 tahun. Meskipun diidentikan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan, pentingnya likuiditas paling baik dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas adalah masalah derajat. Kekurangan likuiditas mencegah perusahaan mengambil keuntungan dari diskon yang menguntungkan atau peluang yang menguntungkan. Masalah likuiditas yang lebih ekstrim mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban saat ini. Bagi pemegang saham perusahaan, kurangnya likuiditas dapat meramalkan hilangnya kendali pemilik atau hilangnya investasi modal. Ketika pemilik perusahaan memiliki kewajiban tidak terbatas, kepemilikan dan mitra tertentu, kurangnya likuiditas membahayakan aset pribadi. Bagi kreditor, perusahaan kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan penundaan dalam penagihan pembayaran bunga dan pokok atau hilangnya jumlah yang harus dibayar. Pelanggan dan pemasok produk dan layanan perusahaan juga dipengaruhi oleh masalah likuiditas jangka pendek. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar. Ini penting sebagai ukuran aset likuid yang memberikan bantalan pengamanan bagi kreditor. Penting juga dalam mengukur cadangan likuid yang tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar neraca, arus masuk dan arus kas keluar perusahaan. Lalu ada current asset and liability. Aset lancar adalah kas aset lain yang secara wajar diharapkan, yang pertama direalisasikan dalam bentuk tunai atau dua dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan jika lebih dari 1 tahun. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan dapat dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Analisis harus menilai apakah semua kewajiban lancar dengan kemungkinan pembayaran akhir yang cukup tinggi dilaporkan dalam kewajiban lancar. 3 masalah umum, yaitu pertama, kewajiban kontingensi terkait dengan jaminan pinjaman. Kita perlu menilai kemungkinan terjadi kontingensi ini ketika kita menghitung modal kerja. Kedua, pembayaran sewa minimum di masa depan berdasarkan perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Ketiga, kontrak untuk konstruksi atau akuisisi sangat aset jangka panjang sering membutuhkan pembayaran kemajuan substansial. Kewajiban pembayaran ini dilaporkan di catatan kaki sebagai komitmen dan bukan sebagai kewajiban di neraca. Saat menghitung modal kerja, analisis harus sering memasukkan komitmen ini. Kita juga harus mengakui bahwa aset debit pajak ditangguhkan kini tidak lebih aset lancar daripada kewajiban pajak tangguhan kini kredit adalah kewajiban lancar. Aset pajak tangguhan saat ini tidak selalu mewakili arus kas masuk yang diharapkan dalam bentuk pengembalian pajak. Lalu ada working capital measure of liquidity. Perjanjian pinjaman dan perjanjian obligasi seringkali berisi ketentuan untuk mempertahankan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai berdasarkan modal kerja untuk keputusan dan merekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung agregat modal kerja perusahaan untuk tindakan regulasi dan kebijakan. Dan laporan keuangan diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dan tidak lancar sebagai pelanggapan atas kebutuhan ini dan kebutuhan pengguna lainnya. Namun, jumlah modal kerja lebih relevan dengan keputusan pengguna bila dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya seperti penjualan atau total aset, nilainya terbatas untuk tujuan komparatif langsung dan untuk menilai kecukupan modal kerja. Rumusnya, current asset dikurangi current liabilities. Lalu ada current ratio measure of liquidity. Itu current ratio didefinisikan sebagai current asset dibagi current liabilities. Kemampuan untuk membedakan antara perusahaan berdasarkan likuiditas membantu menjelaskan pengguna rasio lancar secara luas. Lalu ada relevant of the current ratio, yaitu kewajiban saat ini. Semakin tinggi jumlah kelipatan aset lancar terhadap kewajiban lancar, semakin besar jaminan yang kita miliki bahwa kewajiban lancar akan dibayar. Lalu ada buffer terhadap kerugian.
Semakin besar buffer, semakin rendah risikonya. Rasio lancar menunjukkan margin keselamatan yang tersedia untuk menutupi penyusutan nilai aset lancar, bukankah ketika akhirnya membuang atau melikuidasi aset tersebut. Cadangan aset dana. Cadangan dana cair, rasio lancar relevan sebagai ukuran margin keamanan terhadap ketidakpastian dan guncangan terhadap arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan guncangan seperti pemogokan dan kerugian di luar biasa dapat merusak arus kas untuk sementara dan tidak terduga. Lalu ada limitation of the current ratio. Jika kita mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan untuk memenuhi arus kas keluar, dengan arus kas masuk yang memindai termasuk penyisihan untuk penurunan arus yang masuk, tidak terduga atau peningkatan arus keluar. Maka tepat bagi kita untuk mengajukan pertanyaan berikut. Apakah rasio saat ini mencakup faktor penting dari likuiditas? Secara luas, apakah rasio saat ini mengukur dan memprediksi pola arus kas dan arus kas keluar di masa depan? Kedua, mengukur kecukupan arus kas masuk ke arus kas keluar. Jawaban untuk kedua pertanyaan ini umumnya tidak. Rasio lancar adalah ukuran statis dari perusahaan yang tersedia pada suatu titik untuk memenuhi kewajiban saat ini. Namun, arus kas masuk di masa depan adalah indikator likuiditas terbesar. Untuk memperjelas batasan ini, kita perlu memeriksa lebih dekat masing-masing komponen rasio lancar. Selanjutnya adalah numerator of the current ratio. Cash dan cash equivalent, yaitu uang tunai yang dipegang oleh perusahaan yang dikelola dengan baik, terutama merupakan cadangan pencegahan yang dimaksudkan untuk melindungi dari ketidakseimbangan kas jangka pendek. Karena kas adalah aset non-produktif dan setara kas biasanya merupakan sekuritas dengan imbal hasil rendah. Perusahaan bertujuan untuk meminimalkan investasinya pada aset tersebut. Marketable securities. Ini merupakan uang tunai yang melebihi cadangan kehati-hatian, seringkali dihabiskan untuk sekuritas investasi dengan pengembalian yang melebihi setara kas. Investasi ini secara wajar dipandang tersedia untuk melepaskan kewajiban lancar. Lalu ada accounts receivable, penentu utama piutang dagang yang merupakan penjualan. Hubungan piutang dengan penjualan diatur oleh kebijakan kredit dan metode penagihan. Perubahan piutang sesuai dengan perubahan penjualan meskipun tidak harus secara proporsional langsung. Lalu, inventories. Ini sama seperti piutang, penentu utama persediaan merupakan penjualan atau penjualan yang diharapkan. Itu bukan tingkat kewajiban lancar. Karena penjualan adalah fungsi dari permintaan dan penawaran, metode manajemen inventaris seperti jumlah pesanan ekonomi, tingkat persediaan aman, dan titik pemesanan ulang, mempertahankan penambahan inventaris yang tidak bervariasi sesuai dengan permintaan, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Lalu ada prepaid expense, di mana biaya dibayar di muka adalah pengeluaran untuk manfaat masa depan, karena manfaat ini biasanya diterima dalam 1 tahun dari siklus operasi perusahaan. Mereka menjaga pengeluaran dana saat ini. Biaya yang dibayar di muka biasanya relatif kecil dibandingkan dengan aset lancar lainnya. Lalu ada denominator of the current ratio. Kewajiban lancar merupakan fokus dari rasio lancar. Mereka adalah sumber kas seperti halnya piutang dan persediaan menggunakan kas. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi saat jatuh tempo, yaitu objek pengukuran modal kerja. Komponen rasio lancar memberikan sedikit jika ada pengakuan atas aktivitas atau pengaruhnya terhadap arus kas di masa yang akan datang. Juga kewajiban lancar yang dimasukkan ke dalam perhitungan rasio lancar tidak termasuk pengeluaran kas prospektif. Nah, lalu ada using the current ratio for analysis. Yang pertama ini, likuiditas sangat bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkat yang lebih rendah, pada tingkat kas dan setara kas. Lalu yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas di masa yang akan datang. Lalu juga kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kedua pada likuiditas. Lalu kesimpulan ini bukan pertanda baik
untuk rasio saat ini sebagai alat analisis, dan kita mungkin mempertanyakan mengapa rasio digunakan secara luas dalam analisis. Alasan menggunakan rasio ini mencakup pemahaman kesederhanaan dalam penghitungan serta ketersediaan datanya. Penggunaannya juga berasal dari kecenderungan kreditor, terutama bankir, untuk memandang situasi kredit sebagai kondisi pilihan yang terakhir. Lalu ada dua elemen yang harus kita evaluasi dan kita ukur sebelum rasio lancar dapat berguna membentuk dasar analisis. Yang pertama, kualitas aset lancar dan kewajiban lancar, lalu tingkat perputaran aset lancar dan kewajiban lancar, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang dan persediaan menjadi kas dan untuk membayar kewajiban lancar. Beberapa penyesuaian rasio dan analis lainnya bersedia untuk membuat evaluasi ini dan meningkatkan penggunaan rasio saat ini. Lalu ada comparative analysis, di mana menganalisis tren rasio saat ini seringkali mencerahkan. Namun, perubahan rasio saat ini dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti perubahan likuiditas atau kinerja operasi. Sebaliknya, dalam periode yang sukses, kenaikan hutang pajak dapat menurunkan rasio lancar. Ekspansi perusahaan yang sering menyertai keberhasilan operasi dapat menciptakan kebutuhan modal kerja yang lebih besar. Tekanan kemakmuran dalam likuiditas ini menurunkan rasio lancar dan merupakan hasil dari ekspansi perusahaan yang dibarengi dengan peningkatan kapital kerja. Lalu ada ratio management, di mana analisis harus mencari manajemen dari rasio saat ini yang juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan suatu periode, manajemen kadang-kadang akan menekan penagihan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, serta menunda pembelian normal. Hasil dari aktivitas ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Efek dari kegiatan tersebut juga meningkatkan rasio lancar. Lalu, ada rule of thumb analysis, di mana aturan praktis yang sering diterapkan adalah jika rasio lancar 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan sehat secara finansial. Sedangkan rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Rasio lancar yang jauh lebih tinggi dari 2:1, meskipun memiliki cakupan yang lebih baik dari kewajiban lancar, dapat menandakan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tingkat pengembalian yang berkurang. Evaluasi dari rasio lancar dengan aturan praktis memiliki nilai yang meragukan karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, kualitas aset lancar dan komposisi kewajiban lancar lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Misalnya, dua perusahaan dengan rasio lancar yang identik dapat menghadirkan risiko yang sangat berbeda karena variasi kualitas komponen modal kerjanya. Lalu, alasan yang kedua adalah persyaratan modal kerja bervariasi dengan kondisi industri dan lamanya siklus perdagangan bersih. Lalu ada net trade cycle analysis. Persyaratan modal kerja perusahaan dipengaruhi oleh investasi persediaan yang diinginkan dan hubungan antara persyaratan kredit dari pemasok dan yang diberikan kepada pelanggan. Pertimbangan ini menentukan siklus perdagangan bersih penjualan. Computation of a company net trade cycle itu yang pertama kita hitung dulu purchase. Purchase itu didapat dari ending inventory ditambah COGS dikurang beginning inventory. Itu dapat COGM dan COGM-nya dikurang dengan depresiasi COGS. Yang kedua, cari purchase per day dengan rumus purchase per 360. Yang ketiga, cari accounts receivable in days. Caranya receivables dibagi sales per 360. Lalu inventories dicari dengan inventories dibagi COGS per 360. Accounts payable dengan accounts payable per purchase per 360. Dan yang terakhir net trade cycle dalam harinya itu dapat dicari dengan account receivable in days, inventories in days dikurang account payable in days juga. Lalu cash based ratio measures of liquidity. Yang pertama, cash to current asset ratio.
Rasio aset mendekati tunai dengan total aset lancar adalah salah satu ukuran tingkat likuiditas aset saat ini. Ukuran ini yang dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar dihitung sebagai cash ditambah cash equivalents ditambah marketable securities dibagi current asset. Semakin besar rasio ini, semakin liquid aset lancar. Yang kedua, cash to current liabilities ratio. Rasio lain yang mengukur kecukupan kas adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar. Dihitung sebagai cash ditambah cash equivalents ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Rasio ini mengukur kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Ini adalah ujian berat yang mengabaikan sifat pengembalian dana dari aset lancar dan kewajiban lancar, dan melengkapi rasio kas terhadap aset lancar dalam mengukur ketersediaan kas dari perspektif yang berbeda. Suap kedua, Operating Activity Analysis of Liquidity. Accounts Receivable Liquidity Measures. Dalam menilai likuiditas termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar, maka perlu dilakukan pengukuran kualitas dan likuiditas piutang. Baik kualitas dan likuiditas piutang dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Kualitas mengacu pada kemungkinan pengumpulan tanpa kehilangan. Tingkat perputaran mereka merupakan indikator umur piutang. Indikator ini sangat berguna jika dibandingkan dengan tingkat omset yang diharapkan yang dihitung menggunakan persyaratan kredit yang diizinkan. Likuiditas mengacu pada kecepatan dalam mengubah piutang menjadi uang tunai. Tingkat perputaran piutang adalah ukuran kecepatan ini. Untuk rumus dari perputaran piutang atau accounts receivable turnover itu ada net sales on credit dibagi average accounts receivable. Rasio perputaran piutang menunjukkan seberapa sering rata-rata piutang berputar, yaitu diterima dan dikumpulkan sepanjang tahun. Lalu days sales in receivable. Penjualan hari dalam piutang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan rata-rata untuk menagih piutang berdasarkan saldo akhir tahun dalam piutang usaha. Rumusnya accounts receivable dibagi sales per 360. Interpretation of receivables liquidity measures. Tingkat perputaran piutang dan periode penagihan berguna dibandingkan dengan rata-rata industri atau dengan persyaratan kredit yang diberikan oleh perusahaan. Jika periode penagihan dibandingkan dengan ketentuan penjualan yang diizinkan oleh perusahaan, dapat menilai sejauh mana pelanggan membayar tepat waktu. Misalnya, jika persyaratan penjualan kredit biasanya adalah 40 hari, maka periode penagihan rata-rata selama 75 hari mencerminkan satu atau lebih kondisi berikut. Yang pertama, upaya pengumpulannya yang buruk. Yang kedua, penundaan pembayaran pelanggan. Dan yang ketiga, pelanggan dalam kesulitan keuangan. Tren lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara penyisihan piutang ragu-ragu dan piutang kotor, yang dihitung sebagai provision for doubtful account per gross accounts receivable. Lalu ada inventory turnover measures. Persediaan seringkali merupakan proporsi substansial dari aset lancar. Alasan untuk ini seringkali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan perusahaan untuk memelihara dana liquid yang memadai. Persediaan adalah investasi yang dilakukan untuk tujuan memperoleh pengembalian melalui penjualan kepada pelanggan. Karena risiko dalam menyimpan persediaan dan mengingat bahwa persediaan lebih jauh dikeluarkan dari kas daripada piutang, mereka biasanya dianggap sebagai aset lancar yang paling tidak liquid. Untuk rumusnya yang pertama ada inventory turnover. Rasio perputaran persediaan mengukur tingkat kecepatan rata-rata di mana persediaan bergerak keluar masuk perusahaan. Dihitung dengan cost of goods sold dibagi average inventory. Lalu ada days sales in inventory. Rasio ini memberikan kita jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan akhir dengan asumsi tingkat penjualan tertentu. Rumusnya inventories dibagi cost of goods sold dibagi 360. Interpreting inventory turnover. Rasio lancar memandang komponen aset lancar sebagai sumber dana untuk berpotensi melunasi kewajiban lancar. Dilihat serupa, rasio perputaran persediaan menawarkan ukuran kualitas dan likuiditas dari komponen persediaan aset lancar. Kualitas persediaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan membuang persediaan. Ketika perputaran persediaan menurun dari waktu ke waktu atau kurang dari norma industri, menunjukkan item persediaan yang bergerak lambat dikaitkan dengan keusangan, permintaan yang lemah, atau ketidaksesuaian. Pengukuran likuiditas inventaris berguna lainnya adalah periode konversi atau siklus operasinya. Ukuran ini menggabungkan periode penagihan piutang dengan hari-hari untuk menjual persediaan
untuk mendapatkan interval waktu untuk mengubah persediaan menjadi kas. Rumusnya, conversion period sama dengan days in receivables ditambah days in inventory. Lalu yang ketiga ada liquidity of current liabilities. Liquidity of current liabilities yaitu kewajiban lancar penting dalam menghitung modal kerja dan arus rasio karena dua alasan terkait. Pertama, kewajiban lancar digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar lebih dari kewajiban lancar memberikan margin keamanan yang cukup. Yang kedua, kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk mendapatkan modal kerja. Dalam menggunakan modal kerja dan rasio lancar, sudut pandangnya adalah likuidasi dan bukan melanjutkan operasi. Ini karena dalam operasi normal, kewajiban lancar tidak berbayar tetapi bersifat mengembalikan uang. Asalkan penjualan tetap stabil, baik pembelian maupun pembelian lancar stabil. Meningkatkan penjualan biasanya menghasilkan peningkatan kewajiban lancar. Next. Lalu ada quality of current liabilities. Kualitas kewajiban lancar penting dalam analisis modal kerja dan arus rasio sewa. Tidak semua kewajiban lancar memiliki pembayaran yang sama mendesak atau paksa. Di satu sisi, kami menemukan kewajiban untuk berbagai pajak yang harus dibayar segera terlepas dari tekanan keuangan saat ini. Keuangan pengumpulan federal negara lain adalah lokal otoritas pemerintah yang itu tangguh. Kekuasaan di sisi lain adalah kewajiban lancar berpendapat bahwa pemasok yang memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan dan bergantung padanya dan menghargai bisnisnya. Penundaan dan negosiasi ulang kewajiban ini pada saat tekanan keuangan mungkin dan biasa terjadi. Kualitas kewajiban lancar harus dinilai dari singkat urgensinya pembayaran. Contohnya adalah komitmen pembelian dan masa pensiun dan sewa tertentu kewajiban. Ketika klausul percepatan pinjaman jangka panjang ada, kegiatan untuk memenuhi saat ini cicilan dapat membuat seluruh hutang tempo dan terutang. Lalu ada days in purchase in account payable. Ukuran rata-rata perusahaan bersandar pada perdagangan hari hutang yang belum dibayar. Ukuran ini dihitung yaitu rata-rata hari hutang yang belum dibayar, yaitu akun hutang dibagi harga pokok penjualan dibagi 360. Rata-rata hari hutang yang beredar memberikan indikasi waktu rata-rata tersebut perusahaan membayar kewajiban pada pemasok. Semakin lama jangka waktu pembayaran, semakin besar penggunaan modal pemasok. Ukuran terkait adalah pemutaran hutang. Ini dihitung sebagai harga pokok terjual hutang dengan rata-rata. Rasio ini menunjukkan kecepatan di mana suatu perusahaan membayar pembelian secara kredit. Yang keempat ada additional liquidity measures. Next, current asset composition. Komposisi aset lancar merupakan salah satu indikator likuiditas modal kerja. Penggunaan perbandingan presentase ukuran umum memfasilitasi evaluasi terhadap cairan komparatif berapapun jumlah dolarnya. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu ada di tahun 1 dan di tahun 2. Analisis presentasi ukuran umum Texas Electric mengungkapkan penurunan yang sewa aset likuiditas di tahun 2 relatif terhadap tahun 1. Hal ini dibuktikan dengan penurunan 10% untuk kedua kas dan piutang. Next. Lalu ada AC Trust Quick Ratio, yaitu uji likuiditas yang lebih ketat menggunakan rasio uji asam cepat. Rasio ini termasuk aset tersebut paling cepat dapat diubah menjadi uang tunai dan hitung sebagai berikut. Kas ditambah setara kas ditambah sekuritas yang dapat diperjualbelikan ditambah piutang usaha dibagi kewajiban lancar. Persediaan seringkali merupakan aset lancar yang paling tidak likuid dan termasuk dalam AC Trust Ratio. Alasan lain untuk mengecualikan persediaan adalah bahwa penilaian biasanya lebih berdasarkan kebijaksanaan manajerial daripada diperlukan untuk aset lancar lainnya. Namun kita harus melakukannya. Ingatlah bahwa persediaan untuk beberapa perusahaan lebih likuid daripada piutang yang paling lambat membayar. Analisis kami harus menilai manfaat mengecualikan persediaan dalam evaluasi likuiditas. Interpretasi rasio uji tes rasio
mirip dengan rasio saat ini. Next. Cash flow measures. Sifat statistis dari Carnatio dan ketidakmampuannya sebagai ukuran likuiditas. Untuk menyadari pentingnya arus kas dan memenuhi kewajiban jatuh tempo telah menyebabkan pencairan untuk mengukur likuiditas yang dinamis. Karena kewajiban dibayar dengan uang tunai, perbandingan arus kas operasi untuk kewajiban lancar adalah penting. Rasio yang membandingkan kas operasi arus kas kewajiban lancar mengatasi sifat statis dari rasio lancar karena jumlah merator mencerminkan variabel lari dan rasio arus kas ini dihitung sebagai arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya adalah financial flexibility. Ada pertimbangan kualitatif penting yang berkaitan dengan likuiditas jangka pendek. Ini dicirikan berguna sebagai tergantung pada fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, fleksibilitas finansial ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga, gangguan aliran dana. Ini bisa berarti bahwa kemampuan untuk meminjam dari berbagai sumber untuk meningkatkan modal ekuitas, untuk menjual dan menyebarkan kembali aset, atau untuk menyesuaikan level dan direksi operasi untuk memenuhi keadaan yang berubah. Kapasitas perusahaan untuk meminjam bergantung pada beberapa faktor dan dapat berubah. Itu tergantung pada profitabilitas, stabilitas, ukuran, posisi industri, komposisi aset, dan struktur modal. Itu juga bergantung pada kredit kondisi dan tren pasar. Kapasitas perusahaan untuk meminjam penting sebagai sumber uang tunai dan dalam menyerahkan hutang jangka pendek. Pembiayaan yang diatur sebelumnya atau jalur terbuka kredit adalah sumber uang tunai yang dapat diandalkan. Faktor tambahan berkaitan dengan penilaian suatu perusahaan fleksibilitas keuangan, ada yang pertama, yaitu peringkat surat berharga, obligasi, dan preferensi saham. Lalu yang kedua, setiap pembatasan atas penjualan aset. Lalu yang ketiga, sejauh mana pengeluaran bersifat diskresioner. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap kondisi yang berubah, seperti pemogokan, perubahan permintaan, dan pemutusan sumber pasokan. Lalu ada manajemen discussion and analysis. Komisi Sekuritas dan Bursa mencaratkan perusahaan untuk memasukkan dalam laporan tahunan mereka diskusi manajemen yang diperluas dan analisis kondisi keuangan serta hasil operasi atau MD&A. Nah, keuangan bagian kondisi memerlukan diskusi tentang likuiditas, termasuk tren, permintaan komitmen, atau ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan iklan menyamakan uang tunai. Jika defisiensi dari material dalam likuiditas teridentifikasi, manajemen harus mengutuk tindakan yang telah diambil atau yang diusulkan untuk dilakukan perbaikan kekurangan tersebut. Sumber likuiditas internal serta eksternal dan sumber bahan cair yang tidak terpakai aset harus diidentifikasi dan dijelaskan. Analisis ini juga mendapat manfaat dari analisis manajemen pengertian dan analisis. Lalu, what if analysis. Analisis bagaimana jika atau what if itu merupakan teknik yang berguna untuk melacak melalui efek perubahan kondisi atau kebijakan tentang sumber daya perusahaan. Analisis what if atau bagaimana jika diilustrasikan seperti pada data keuangan berikut, yaitu Consolidated Technologies Inc. pada tanggal 31 Desember tahun pertama, di mana ada cash sebesar $70.000, lalu accounts receivable sebesar $150.000, inventory sebesar $65.000, fixed asset $200.000, accumulated depreciation $43.000, accounts payable $130.000, notes payable sebesar $35.000, accrued tax liability sebesar $18.000, dan capital stock sebesar $200.000. Nah, informasi tambahannya adalah ada sales sebesar $750.000, lalu cost of sales sebesar $520.000, purchase sebesar $350.000, depreciation sebesar $25.000, serta net income sebesar $20.000. Consolidated Technologies mengantisipasi pertumbuhan sebesar 10% dalam penjualan untuk tahun yang kedua. Semua pendapatan dan pos-pos pengeluaran diharapkan meningkat 10%,
kecuali depresiasi, yang mana tetap sama. Semua biaya dibayar tunai pada saat terjadi, dan tahun kedua akhir persediaan diproyeksikan pada $150.000. Pada akhir tahun kedua, teknologi konsolidasi berharap memiliki wesel bayar sebesar $50.000 dan saldo nol yang masih harus dibayar pajak. Perusahaan memiliki saldo kas minimum sebesar $50.000 sebagai manajerial kebijakan. Lalu kasus 10.1, teknologi terkonsolidasi sedang mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan kredit, di mana akhir piutang mencerminkan 90 hari penjualan. Apa dampak perubahan ini pada saldo kas perusahaan? Akankah perubahan ini mempengaruhi kebutuhan perusahaan? Nah, ada analisis dari What If, yaitu di sini Consolidated Technologies for the year ended untuk Desember 31 tahun kedua. Nah, yang pertama itu dia ada cash-nya di Januari 1 tahun kedua sebesar $70.000. Lalu cash collection-nya yaitu AR sebesar $150.000, sales sebesar $825.000. Lalu dijumlahkan didapatkan total potensial cash collection sebesar $975.000. Lalu dikurangkan dengan accounts receivable tahun kedua sebesar $206.250. Lalu didapatkan total cash available sebesar $838.750. Lalu cash disbursement-nya ada accounts payable ditambah dengan purchase, lalu didapatkan total potensial cash disbursement sebesar $787.000. Lalu dikurang accounts payable, lalu didapatkan $543.000. Kemudian menghitung net payable di awal tahun sebesar $35.000 dan dikurang dengan net payable akhir tahun sebesar minus $50.000. Jadi total net payable-nya sebesar minus $15.000. Lalu ada accrued tax-nya sebesar $18.000 dan cash expenses sebesar $203.500. Jadi total cash disbursement-nya ada $749.500 dan tadi total cash available kurangkan dengan cash disbursement didapatkan total cash untuk Desember 31 tahun kedua sebesar $89.250. Lalu ada cash balance desired dikurangkan sebesar $50.000, lalu didapatkan cash excess-nya sebesar $39.250. Lalu kita masuk ke subbab 5 yaitu capital structure and solvency. Di sini basic of solvency yaitu menganalisis solvabilitas perusahaan sangat berbeda dengan menganalisis likuiditas, di mana analisis likuiditas jangka waktu cukup pendek untuk perakhiran yang cukup akurat arus kas. Perakhiran jangka panjang kurang dapat diandalkan dan akibatnya analisis solvabilitas menggunakan ukuran analisis yang kurang tepat, tapi lebih mencakup. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah salah satunya. Nah, struktur modal mengacu pada sumber pembiayaan perusahaan. Pembiayaan dapat berkisar dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga yang lebih berisiko atau sementara. Sumber pembiayaan jangka pendek. Setelah mendapatkan pembiayaan, perusahaan kemudian menginvestasikan dalam berbagai aset. Aset mewakili sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman dan berkisar dari pinjaman yang dijamin dengan aset tertentu hingga aset yang tersedia sebagai jaminan umum bagi kreditor tanpa jaminan. Faktor ini dan faktor lainnya itu menghasilkan resiko yang berbeda terkait dengan aset dan sumber pembiayaan yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah importance of capital structure, yaitu struktur modal adalah ekuitas dan pembiayaan hutang perusahaan. Ini seringkali diukur sebagai besaran relatif dari berbagai sumber pembiayaan. Keuangan perusahaan, stabilitas, dan risiko kebangkrutan tergantung pada sumber pembiayaan dan jenis dan jumlah berbagai aset yang dimilikinya. Di sini terlihat yaitu typical company asset distribution dan capital structure-nya. Ada aset debt investing-nya dan debt equity yang merupakan financing-nya. Lalu ada karakteristik of debt and equity. Pentingnya menganalisis struktur modal berasal dari beberapa perspektif,
bukan yang paling kecil adalah perbedaan antara hutang dan ekuitas. Ekuitas mengacu pada risiko modal sebuah perusahaan. Karakteristik modal ekuitas termasuk pengembaliannya yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan tidak adanya pola pembayaran kembali. Modal ekuitas berkontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Tidak seperti modal ekuitas, modal hutang jangka pendek dan jangka panjang harus dibayar kembali. Semakin lama jangka waktu pembayaran hutang dan semakin sedikit tuntutan provisi pembayarannya, semakin mudah perusahaan untuk melunasi modal hutang. Tetap saja, hutang yang harus dilunasi pada waktu tertentu terlepas dari kondisi keuangan perusahaan dan begitu juga harus berkala bunga atas sebagian besar hutang. Bagi investor di saham biasa, hutang mencerminkan risiko kerugian investasi, seimbang dengan potensi keuntungan dari leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan hutang untuk meningkatkan penghasilan. Leverage memperbesar kesuksesan manajerial atau pendapatan dan kegagalan. Hutang yang berlebih membatasi inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar keuntungan peluang yang bagus. Motivation for debt capital. Dari perspektif pemegang saham, hutang adalah sumber pembiayaan eksternal yang lebih disukai dan setidaknya dua alasan. Pertama, bunga atas sebagian besar hutang sudah pasti dan asalkan biaya bunga kurang dari pengembaliannya pada aset operasi bersih. Keuntungan berlebih adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Yang kedua, bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak sedangkan dividen tidak. Konsep of financial leverage. Perusahaan biasanya memiliki hutang dan ekuitas pembiayaan. Kreditur umumnya tidak mau memberikan pembiayaan tanpa perlindungan yang diberikan oleh ekuitas pembiayaan. Leverage keuangan mengacu pada jumlah pembiayaan hutang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan leverage keuangan dikatakan demikian perdagangan ekuitas. Ini menunjukkan sebuah perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman dalam keinginan untuk menuai keuntungan berlebih. Di sini ada contohnya, ada dari risky dan safety, ada 3 tahun. Terus financing source-nya itu aset, debt, equity. Lalu ada operating income before income taxes, terus debt interestnya 10%, taxnya 40%, net income, sama di sini ada NOPAT. NOPAT itu operating income dikali 1 min tax. Terus ada return on net operating asset atau RNOA dari NOPAT per net operating asset, sama return on equity atau ROE dari net income per shareholders equity. Tax deductibility of interest. Salah satu alasan posisi utang yang menguntungkan adalah pengurangan pajak. Ketika laba aset operasi bersih sama dengan biaya hutang setelah pajak, jumlah total yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hutang dan ekuitas risking adalah $16 lebih tinggi dari yang tersedia untuk pemegang ekuitas safety. Hal ini disebabkan kewajiban pajak yang lebih rendah untuk risky dan nilai pengurangan pajak dari bunga bergantung pada pendapatan yang cukup. Untuk menggeneralisasi dari contoh ini, yang pertama, bunga dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tunai kepada pemegang ekuitas tidak. Yang kedua, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak, pendapatan yang tersedia bagi pemegang sekuritas bisa jauh lebih besar. Dan yang ketiga, tidak membayar bunga dapat menyebabkan kebangkrutan, sedangkan tidak membayar dividen tidak. Other effect of leverage. Di luar keuntungan dari pengembalian berlebih ke leverage keuangan dan pengurangan pajak atas bunga, posisi hutang jangka panjang dapat menghasilkan keuntungan lain bagi pemegang ekuitas. Untuk misalnya, perusahaan yang sedang berkembang dapat menghindari dilusi laba per saham melalui penerbitan hutang. Selain itu, jika tingkat suku bunga meningkat, perusahaan dengan leverage tetap membayar tingkat bunga yang lebih rendah lebih menguntungkan daripada pesaing non-leverage-nya. Namun, sebaliknya juga benar. Akhirnya, pada saat inflasi, kewajiban moneter seperti kebanyakan hutang modal menghasilkan keuntungan tingkat harga.
Adjustment to book value of liability. Hubungan antara kewajiban dan modal ekuitas, dua sumber utama pembiayaan perusahaan, merupakan faktor penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan ini sangat penting dalam analisis. Tidak ada kewajiban tercermin sepenuhnya di neraca dan ada pos-pos terkait pembiayaan yang akuntansinya sebagai hutang atau ekuitas tidak boleh diterima begitu saja dalam analisis kami. Identifikasi dan klasifikasi atas barang-barang ini bergantung pada pemahaman menyeluruh tentang barang-barang tersebut, substansi ekonomi, dan juga kondisi di mana mereka tunduk. Lalu ada deferred income tax. Pertanyaan penting adalah apakah kita memperlakukan pajak tangguhan sebagai kewajiban, ekuitas, atau bagian hutang dan bagian ekuitas? Jawabannya tergantung pada sifat dari penangguhan, pengalaman akun sebelumnya, seperti pola pertumbuhannya, dan kemungkinan pengembalian di masa depan. Dalam mencapai keputusan kita, harus menyadarinya. Di bawah keadaan normal, pajak tangguhan mundur dan menjadi hutang perusahaan ukuran menurun. Lalu operating lease, praktik akuntansi saat ini mengharuskan sebagian pembiayaan berjangka panjang. Sewa yang tidak dapat dibatalkan ditampilkan sebagai hutang. Namun perusahaan memiliki peluang tertentu untuk melakukan struktur sewa dengan cara menghindari pelaporannya sebagai hutang. Off balance sheet financing. Dalam melakukan hutang suatu perusahaan, analisis harus menyadari bahwa beberapa manajer mencoba untuk mengecilkan hutang. Dan juga sering kali dengan hutang baru dan terkadang cara yang rumit. Lalu ada contingency liabilities. Kontingensi seperti jaminan dan jaminan produk merupakan kewajiban untuk menawarkan layanan atau barang masa depan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban. Biasanya cadangan yang diciptakan oleh beban pendapatan juga dianggap sebagai kewajiban. Lalu ada minority interest, mewakili kepentingan minoritas dalam laporan keuangan konsolidasi nilai buku kepemilikan pemegang saham, minoritas pada anak perusahaan kelompok konsolidasi. Convertible debt, hutang konversi biasanya dilaporkan di antara kewajiban atau sebagai item terpisah dari daftar hutang dan ekuitas. Lalu ada preferred stock. Sebagian besar saham preferred tidak mewajibkan pembayaran dividen atau pembayaran kembali pokok. Karakteristik ini mirip dengan ekuitas. Lalu ada capital structure composition and solvency. Common sense statement inconsolvency analysis, yaitu analisis komposisi dilakukan dengan membuat laporan ukuran umum dari kewajiban dan ekuitas bagian neraca. Keuntungan dari analisis ukuran umum dari struktur modal adalah mengungkapkan besarnya relatif sumber pembiayaan untuk membuat perusahaan. Analisis ukuran umum juga cocok untuk perbandingan langsung dari berbagai perusahaan. Variasi ini, analisis ukuran umum adalah melakukan analisis dengan menggunakan rasio. Variasi lain hanya berfokus pada sumber pembiayaan jangka panjang tidak termasuk kewajiban lancar. Lalu ada capital structure measure for solvency analysis. Total debt to total capital. Rasio komprehensif tersedia untuk mengukur hubungan antara total hutang saat ini ditambah hutang jangka panjang ditambah kewajiban lainnya. Sebagaimana ditentukan oleh analisis seperti pajak tangguhan dan preferensi yang dapat ditembus, dan total modal, yaitu total hutang ditambah ekuitas pemegang saham termasuk preferensi. Rasio total hutang terhadap modal total juga disebut rasio hutang total, dinyatakan sebagai total debt dibagi total kapital. Lalu ada total debt to equity capital. Ukuran lain dari hubungan hutang dengan sumber modal ada rasio total hutang terhadap modal ekuitas. Rasio total hutang terhadap modal ekuitas didefinisikan sebagai
total debt dibagi shareholder equity. Rasio hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek relatif terhadap modal hutang merupakan indikator penting dari kas jangka pendek dan kebutuhan pembiayaan perusahaan. Untung jangka pendek sebagai lawan dari hutang jangka panjang atau persyaratan dana pelunasan merupakan indikator ketergantungan perusahaan dalam pembiayaan jangka pendek, terutama bank. Hutang jangka pendek biasanya sering mengalami perubahan suku bunga, yaitu short term debt to total debt. Lalu ada long term debt to equital capital. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal ekuitas mengukur hubungan hutang jangka panjang biasanya didefinisikan sebagai semua kewajiban tidak lancar dengan modal ekuitas. Rasio yang melebihi 1:1 menunjukkan pembiayaan hutang jangka panjang lebih besar dibanding modal ekuitas. Rasio ini biasanya disebut rasio hutang terhadap ekuitas dan dihitung sebagai long term debt dibagi shareholder equity. Lalu ada interpretation of capital structure measure. Analisis umum dan rasio struktur modal pada dasarnya mengukur rasio struktur modal perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang, semakin besar biaya tetap atas bunga dan pembiayaan hutang, dan semakin besar kemungkinan kebangkrutan selama periode penurunan atau kesulitan pendapatan. Ukuran struktur modal berfungsi sebagai perangkat screening, misalnya ketika rasio hutang terhadap modal ekuitas relatif kecil 10% atau kurang. Tidak ada perhatian yang jelas dengan aspek kondisi keuangan perusahaan ini. Analisis kami mengukur mungkin lebih baik diarahkan ke tempat lain sebaliknya. Analisis likuiditas jangka pendek selalu penting karena sebelum kita menilai solvabilitas jangka panjang, kita ingin merasa puas terhadap kelangsungan keuangan jangka panjang perusahaan. Kami telah menjelaskan berbagai analisis likuiditas jangka pendek bab ini. Perjanjian-perjanjian pinjaman dan obligasi membutuhkan pemeliharaan tingkat modal kerja. Minimum menunjukkan pentingnya likuiditas saat ini dan memastikan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Lalu ada asset based measure of solvency. Asset composition in solvency analysis, yaitu analisis komposisi aset merupakan alat penting dalam menilai risiko struktur modal perusahaan. Komposisi aset biasanya dievaluasi menggunakan laporan saldo dan aset berukuran umum. Selanjutnya adalah subbab ketujuh, yaitu earnings coverage. Earnings coverage yaitu sebagai hutang dibayar kembali, ukuran struktur modal biasanya membaik, sedangkan kebutuhan kas tahunan untuk pembayaran bunga atau dana pelunasan tetap atau meningkat. Contohnya yang terakhir termasuk hutang pembayaran tingkat dengan ketentuan pelunasan balon atau obligasi tanpa kupon. Batasan ini menyoroti peran penting cakupan pendapatan perusahaan atau mendapatkan kekuatan sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok. Relation of earnings to fixed charge, yaitu hubungan pendapatan dengan biaya tetap adalah bagian dari analisis cakupan pendapatan. Ukuran cakupan pendapatan berfokus pada hubungan antara biaya tetap terkait hutang dan penghasilan perusahaan tersedia untuk memenuhi biaya ini. Indentur obligasi seringkali menentukan tingkat minimum dari perlindungan pendapatan untuk penerbitan hutang tambahan. Nah, peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa mensyaratkan bahwa rasio pendapatan terhadap biaya tetap diungkapkan di prospektus dari semua efek hutang yang didaftarkan. Ukuran khas dari penghasilan hingga rasio biaya tetap itu dihitung dengan penghasilan tersedia untuk biaya tetap dibagi dengan biaya tetap. Lalu ada computing earnings available for fixed charge. Di sini penghasilan rata-rata dari operasi berkelanjutan yang merentang siklus bisnis dan kemungkinannya disesuaikan perubahan masa depan mungkin merupakan perkiraan yang baik dari kas rata-rata yang tersedia untuk operasi masa depan membayar biaya tetap. Jika salah satu tujuan dari rasio cakupan pendapatan adalah untuk mengukur exposure maksimum kreditor terhadap risiko, angka pendapatan yang sesuai adalah salah satunya yang terjadi pada titik terendah dalam siklus bisnis perusahaan. Lalu ada computing fixed charge. Komponen utama kedua dalam rasio pendapatan terhadap biaya tetap merupakan biaya tetap. Pada bagian ini, kami memeriksa biaya tetap yang biasa disertakan dalam perhitungan. Analisis dari biaya tetap mengharuskan untuk mempertimbangkan beberapa komponen penting. Itu yang pertama ada satu interest incurred. Itu bunga yang timbul adalah biaya tetap yang paling langsung dan jelas.
Bunga yang timbul berbeda dengan bunga yang dilaporkan karena ada beberapa alasan. Itu yang pertama ada perubahan hutang bunga, ada bunga dikapitalisasi menjadi bersih, dan diskonto serta amortisasi premi yang dengan tidak adanya informasi bunga yang dibayarkan adalah perkiraan yang baik dari bunga terjadi. Lalu ada interest implicit in lease publication, dimana ketika sewa dikapitalisasi, bagian bunga dari pembayaran sewa termasuk dalam beban bunga pada laporan laba rugi. Sedangkan sebagian besar saldo biasanya dianggap sebagai pembayaran kembali kewajiban pokok. Lalu ada preferred stock dividend requirements of majority owned subsidiaries. Ini adalah dipandang sebagai biaya tetap karena memiliki prioritas atas distribusi pendapatan karena kepada orang tua. Hal-hal yang akan atau dieliminasi dalam konsolidasi tidak boleh dipandang sebagai biaya yang tetap. Lalu selanjutnya ada principal repayment requirements. Ini merupakan kewajiban pembayaran pokok berasal dari uang tunai perspektif arus keluar yang sama beratnya dengan kewajiban bunga. Dalam kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk membayar pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Beberapa alasan dikemukakan mengapa persyaratan pembayaran pokok tidak diberikan pengakuan pendapatan terhadap perhitungan rasio biaya tetap. Yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama, rasio pendapatan terhadap biaya tetap didasarkan pada pendapatan. Lalu, jika sebuah perusahaan memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang dapat diterima, perusahaan tersebut harus dapat meminjam kembali jumlah yang sama dengan pembayaran pokok. Lalu, inklusi dapat menghasilkan penghitungan ganda, dan masalah dengan memasukkan persyaratan pembayaran kembali hutang dalam biaya tetap, bukan semua perjanjian hutang mengatur dana pelunasan atau kewajiban pembayaran serupa. Lalu selanjutnya adalah guarantees to pay a fixed charge, yaitu jaminan untuk membayar biaya tetap yang tidak dikonsolidasi anak perusahaan atau orang yang tidak terafiliasi entitas harus ditambahkan ke biaya tetap jika persyaratan untuk menghormati jaminan tampaknya akan segera terjadi. Lalu ada other fixed charge, yang mana sedangkan pembayaran bunga dan persyaratan pelunasan pokok, apakah biaya tetap yang paling terkait langsung dengan timbulan hutang, serta tidak ada alasan untuk membatasi analisis solvabilitas jangka panjang pada biaya atau komitmen. Lalu ada computing earning fixed charge. Rumusnya itu pre-tax income from continuing operation ditambah interest expense ditambah amortization of debt expense and discount or premium ditambah interest portion of operating rental expense ditambah tax adjusted preferred stock dividend requirement of majority owned subsidiaries ditambah amount of previously capitalized interest amortized in the period dikurang undistributed income of less than 50% on subsidiaries or affiliates, dibagi dengan total interest incurred ditambah amortization of debt expense and discount or premium ditambah interest portion of operating rental expense ditambah tax adjusted preferred stock dividend requirement of majority owned subsidiaries. Komponen individu rasio ini dari A sampai H, itu yang A, pendapatan sebelum pajak sebelum operasi dihentikan, pos luar biasa dan efek kumulatif dari perubahan akuntansi. Yang B, bunga yang timbul dikurangi bunga dikapitalisasi. Yang C, biasanya dimasukkan dalam beban bunga. D, pembiayaan sewa dikapitalisasi sehingga bunga yang tersirat di dalamnya sudah termasuk dalam beban bunga. Namun bagian bunga dari sewa operasi jangka panjang dimasukkan dengan asumsi banyak sewa operasi jangka panjang yang nyaris tidak memenuhi kriteria sewa modal tetapi memiliki banyak karakteristik dari transaksi pembiayaan. E. Tidak termasuk semua item yang dieliminasi dalam konsolidasi. Jumlah dividen dinaikkan menjadi pendapatan sebelum pajak yang diperlukan untuk membayarnya. F. Berlaku untuk perusahaan non-utility. Jumlah ini jarang diungkapkan. G. Hak minoritas atas pendapatan anak perusahaan yang dimiliki mayoritas yang memiliki beban tetap dapat dimasukkan dalam pendapatan. H. Termasuk apakah dibebankan atau dikapitalisasi. Lalu time interest earn analysis. Rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang membutuhkan perlindungan pendapatan.
Rumusnya income ditambah tax expense ditambah interest expense dibagi dengan interest expense. Ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut yang telah kita diskusikan dengan rasio pendapatan terhadap biaya tetap. Meskipun penghitungan sederhana, ini berpotensi menyesatkan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio pendapatan terhadap biaya tetap. Relation of cash flow to fixed charge. Yang pertama, cash flow to fixed charge ratio. Rasio arus kas terhadap biaya tetap dihitung menggunakan kas dari operasi daripada pendapatan dalam membilang rasio pendapatan terhadap biaya tetap. Kas dari operasi dilaporkan dalam pelaporan arus kas. Rasio arus kas terhadap biaya tetap didefinisikan sebagai pre-tax operating cash flow ditambah adjustment B through G defined on page sebelumnya dibagi fixed charge. Yang kedua, permanence of cash from operation. Sebagai contoh, penambahan depresiasi pada pendapatan bersih lebih permanen daripada pendapatan bersih karena pemulihan depresiasi dari penerimaan hasil penjualan pendapatan apapun. Permanen di perubahan komponen modal kerja operasi atau aset lancar di operasi dikurangi kewajiban lancar operasi. Komponen arus kas operasi seringkali sulit untuk dinilai. Modal kerja operasional lebih banyak dikaitkan dengan penjualan dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak dan oleh karena itu seringkali lebih stabil daripada arus kas operasi. Earning coverage of preferred dividends. Menghitung cakupan pendapatan dari dividen preferen harus memasukkan dalam biaya tetap semua pengeluaran yang didahulukan dari dividen preferen. Karena dividen preferen tidak dapat dikurangkan dari pajak, pendapatan setelah pajak harus digunakan untuk menutupinya. Dengan demikian, cakupan pendapatan dari rasio dividen yang disukai dihitung sebagai pre-tax income ditambah adjustment B through G dibagi fixed charge ditambah preferred dividends dibagi 1 min tax rate. Interpreting earnings coverage measures. Pengukuran cakupan pendapatan memberi wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya tetap dari pendapatan saat ini. Terdapat korelasi yang tinggi antara ukuran cakupan pendapatan dan tingkat gagal bayar hutang, yaitu semakin tinggi cakupan, semakin rendah tingkat gagal bayar. Importance of earning variability and persistence for earning coverage. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan pendapatan adalah perilaku pendapatan dan arus kas sepanjang waktu. Semakin stabil pola pendapatan suatu perusahaan atau industri, semakin rendah ukuran cakupan laba yang dapat diterima. Variabilitas laba dan persistensi laba adalah ukuran umum dari ketidakpastian sepanjang waktu. Analisis dapat menggunakan salah satu atau kedua ukuran ini dalam menentukan standar yang diterima untuk cakupan pendapatan. Persistensi laba seringkali diukur sebagai korelasi otomatis penghasilan sepanjang waktu. Importance of measurement and assumption for earning coverage. Menentukan tingkat yang dapat diterima untuk cakupan pendapatan bergantung pada metode penghitungan ukuran cakupan pendapatan. Banyak dari ukuran ini mengasumsikan definisi pendapatan dan biaya tetap yang berbeda. Perhitungan laba terhadap resiko cakupan biaya tetap menggunakan laba sebelum operasi dihentikan, pos luar biasa, dan efek kumulatif dari perubahan akuntansi. Karenanya, disarankan agar komponen-komponen ini dimasukkan dalam menghitung rasio cakupan rata-rata selama beberapa tahun. Tingkat yang dapat diterima juga bervariasi dengan ukuran pendapatan. Capital structure risk and return. Penting untuk mempertimbangkan perkembangan terkini dalam inovasi keuangan untuk menilai risiko yang melekat dalam struktur perusahaan modal. Perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi pengembalian pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Manfaat potensial lainnya dari leverage adalah pengurangan pajak atas bunga. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas tidak dapat dikurangkan dari pajak. Inilah mengapa obligasi digunakan untuk membiayai pembelian dengan leverage tertentu disebut obligasi sampah. Obligasi sampah tidak seperti obligasi berkualitas tinggi. Adalah bagian dari struktur modal berisiko tinggi di mana pembayaran bunganya ditutupi minimal oleh pendapatan. Kesulitan ekonomi dengan cepat membahayakan pembayaran bunga pokok obligasi sampah. Obligasi sampah memiliki risiko ekuitas lebih dari keamanan hutang. Namun, ketika diterbitkan oleh perusahaan dengan kredensial kredit yang kurang dari jumlah yang belum dilunasi, risiko dengan obligasi tanpa kupon secara substansial lebih tinggi dibandingkan dengan utang standar.
karena ketidakpastian penerimaan bunga dan pokok beberapa tahun ke depan. Inovasi keuangan lainnya yang disebut sekuritas pembayaran dalam bentuk barang atau PIK, membayar bunga dengan menerbitkan utang tambahan. Kebenaran dasar tentang hubungan antara risiko dan pengembalian dalam struktur modal tetap ada. Lalu ada rating debit. Bond credit rating. Peringkat kredit obligasi adalah ekspresi gabungan dari penilaian tentang kelayakan kredit penerbit obligasi dan kualitas keamanan spesifik yang dinilai. Peringkat pengukur risiko kredit, di mana risiko kredit adalah kemungkinan perkembangan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan kepentingan kreditor. Penilaian kelayakan kredit ini diekspresikan dalam serangkaian simbol yang mencerminkan derajat risiko kredit. Secara khusus, 4 nilai perangkat teratas dari standar A4 adalah sebagai berikut. A3 artinya dengan peringkat A3 sebagai obligasi dengan tingkat tertinggi, mereka menilai yang tertinggi tingkat perlindungan terhadap pokok dan bunga secara pasar. Mereka bergerak dengan suku bunga dan memberikan keamanan yang maksimal. A2 meningkat dengan peringkat A2 juga memenuhi syarat sebagai obligasi tingkat tinggi dan mayoritas contoh berbeda sedikit dari masalah AA. Di sini harga juga bergerak mengikuti pasar uang jangka panjang. Lalu A1 itu obligasi dengan peringkat A dianggap sebagai obligasi kelas menengah atas. Mereka cukup punya banyak kekuatan investasi tetapi tidak lepas dari pengaruh buruk kondisi ekonomi dan perdagangan. B3 dengan peringkat B3, kategori kelas menengah berada di ambang batas yang sehat kewajiban dan hal-hal ini di mana elemen spekulatif memulai mendominasi. Obligasi ini menilai perlindungan aset yang memadai dan biasa dilindungi oleh penghasilan yang memuaskan. Lalu ada limitation in the rating game. Peringkat utang berguna untuk sebagian besar penerbitan utang, namun kita harus mengerti keterbatasan yang melekat pada prosedur standar lembaga pemeringkat, sehingga analisis keamanan ekuitas analisis kami dapat meningkatkan peringkat ini penerbitan hutang kembali berbagai karakteristik. Lalu ada rating company bond. Dalam pemeringkatan suatu obligasi industri, lembaga pemeringkat harus berfokus pada perusahaan penerbit perlindungan aset sumber daya keuangan, kekuatan penghasilan manajemen dan ketentuan khusus dari hutang. Yang juga penting adalah ukuran perusahaan pangsa pasar, posisi industri, pengaruh siklus, dan kondisi ekonomi umum. Sumber daya keuangan mengacu pada sumber daya cair seperti kas dan rekening modal kerja. Langkah-langkah analisis meliputi periode penagihan dan pemutaran persediaan. Lalu ada prediction financial distress. Pertama ada distress models and financial statement analysis. Upaya penelitian mengidentifikasi peran berguna rasio dalam memprediksi kesulitan keuangan, namun kita tidak boleh secara membabi buta menerapkan model ini atau model lainnya tanpa analisis kritis dan informasi tentang fundamental perusahaan. Tidak hanya bukti yang menunjukkan perhitungan Z-Core adalah cara yang lebih baik untuk menganalisis solvabilitas dengan jangka panjang daripada penggunaan terintegrasi alat-alat analisis dijelaskan dalam buku ini. Altman Z-Score adalah beberapa rasio untuk menghasilkan prediksi kesusahan. Skor Z Altman menggunakan teknik statistis, analisis diskriminasi berganda, untuk menghasilkan suatu prediktor yang bersifat linear berfungsi dari beberapa variabel penjelas. Prediktor ini mengklasifikasikan atau memprediksi kemungkinan tudung keberangkutan atau tidak pilot 5 rasio keuangan tersebut dalam Z-Score, yaitu X1 yaitu modal kerja dibagi total aset, X2 laba ditahan atau total aset ya dibagi total aset, X3 pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 ekuitas pemegang saham dibagi total kewajiban, dan X5 penjualan dibagi total aset. X1, X2, X3, X4 dan X5 sebagai mencerminkan 1. Likuiditas, 2. Umur perusahaan dan probabilitas kumulatif, ketiga probabilitas, keempat struktur keuangan, dan kelima tingkat perputaran modal masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Pak Suparta.